Kita belum perkenalan ya. Kita ingin membuat suasana ceria kali ini. Kita akan bermain javelin 3 bola. Kita tahu javelin 3 bola? Yang di sirkus-sirkus itu. Ya. Tapi kita mulai dengan 1 bola dulu. Hari pertama 1 bola, hari kedua 2 bola, hari ketiga, hari keempat bola masing-masingnya. Nah, javelin 3 bola adalah cara melempar dan menangkap bola. Contohnya bisa dengan saya. Oke, itu melangkah dan menangkap. Tapi kayaknya gak suka dengan saya. Sudah siap Bapak? Silakan. Baik, sudah boleh fasih sama seperti kita kalau dulu menggunakan sepatu, perlu duduk dulu, kemudian fokus gitu ya, lalu mengikat sepatu. Pakai baju kadang-kadang begitu juga dulu. Tapi sekarang pakai baju, pakai handphone juga bisa, karena sudah masuk ke otak kanan yang adalah long term memory, memori jangka panjang. Nah, kalau tadi melakukan melempar bola itu harus dengan cara sadar atau conscious mind, pikiran terbuka, sadar. Kalau nggak sadar nggak mungkin. Kalau kita minum nggak perlu sadar, kita sudah pegang bisa. Nah, saya akan interupsi pikiran sadar Anda teman-teman dengan pikiran bawah sadar atau understanding. Pikiran sadar teman-teman akan fokus satu, lalu kemudian melempar. Harus sadar. Saat ini masih belum bisa menggunakan unconscious, masih belum bisa karena baru mulai. Tiap hari diulang, pada seminggu sudah nggak ada sudah. Ketika sadar melempar, saya akan interupsi dengan sesuatu yang unconscious yang bawah sadar. Karena apa? 1 ditambah 1 itu unconscious kan? Kita nggak perlu itu kan? Sudah nempel di sini. 2 ditambah 2 nempel. 1 tambah 3 itu adalah unconscious, sudah nggak perlu belajar lagi. Ketika melempar bola, saya akan berteriak 1 ditambah 1, kemudian jawab dengan keras-kerasnya berapa? Tapi jangan lupa yang pikiran sadar tetap melempar tadi. Kita ulangi dulu, silakan melempar dulu ya. Dengan pertanyaan saya instruksi dengan bawah sadar, dengan takaran ya. Baik, lakukan lempar bola. 1 bola saja. Silakan. Sebentar Pak Adi. Ya. Ada yang belum jelas. Kalau lemparnya pakai kanan kiri apa nggak usah kanan kirinya? Terima kasih. Sama, tetap kita gunakan kanan kalau lempar, diterima dengan tangan kanan. Kiri lempar kita dengan kanan. Gak ada perbedaan. Cuma saya instruksi dengan pertanyaan ini. Jadi pertanyaan 1 ditambah 1, 2 ditambah 2. Pertanyaan yang sebenarnya kita sudah tahu jawabannya. Cuma karena kita menyeimbangkan antara pikiran sadar dan bawah sadar, bagaimana kita membuatnya seimbang, balance ya. Dengan latihan maka kita bisa. Silakan. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Apa pada tegang? Kanan, kiri. Kanan. 1 tambah 1. 2. Kiri, kanan. 1 tambah 2. Sadar bahwa ucapkan 2 kanan melempar, ucapkan kiri melempar, tangkap dengan tangan kiri sesuainya, karena saya 2 tambah 2. Kiri lupa ngomongnya ya. Kanan lupa ya. Jadi normal. Kiri, kanan, kiri, kanan. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan,
orang tua? Empat tambah lima. Lima tambah lima. Iya, apa saja semuanya? Silakan kembali. Bolanya akan diambil oleh Ige. Lihatlah. Kita lupa karena sering kali kita tidak mengulangnya. Saya tanya kepada belum bicara tambahin ya. Tambahin tadi Pak Edi mengatakan ada dua pelajaran, ada dua learning points pada pagi hari ini ketika kita bermain jadi satu bola. Ya. Pertama berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari, kedua berhubungan dengan pelatihan. Masih ingat apa sih tadi berhubungan dengan pekerjaan? Apa yang berhubungan dengan pelatihan? Silakan Pak Pelatihan. Ya, kalau dengan pekerjaan ini mungkin namanya konsentrasi, diskusi, teman kita diharapkan siap ketika kita mendiskusikan. Itu kerjaannya. Yang kedua adalah dalam memberikan pelatihan atau dalam pelatihan. Latihan kurang lebih sampai Berikan instruksi yang jelas. ya. Saya katakan tadi yang khususnya di pelatihan, pastikan audiens kita siap mendengarkan kita. Ada pepatah yang saya buat dalam sebuah buku yang saya diberikan. Ketika Anda mengajar, pastikan mereka belajar. Karena seringkali kita mengajar, tetapi audiens kita tidak belajar. Ada yang mengatakan juga, dan sudah saya rangkum juga, ada lebih dulu. Ketika kita mengajar pukul 8, tidak ada jaminan bahwa audiens kita belajar pukul 8. Mereka boleh jadi belajar pukul 9, pukul 10, pukul 11, karena mereka belum siap belajar. Nah, salah satu icebreaker, salah satu kegiatan kami adalah menyiapkan mereka ada di ruangan ini, tidak pergi kemana-mana, fokus tidak boleh masuk. Itu salah satunya. Baik, masih ada bicara suasana dalam rangka mengenal nama. Nah, ini akan memimpin kita dengan keluarga mari silakan tanya. Nama kemudian. Oke, terima kasih Pak Adi. Saya akan coba sampaikan sebentar. Dari 15 orang hadir ya, hadir. Tadi saya melihat ada satu orang yang rajin catat ya, Ibu Rihana, salah Rayhana. Masih pun udah berburu Rayhana ya. Rajin, aku mau berburu juga. Tapi mudah-mudahan tetap fokus mendengarkan Pak Adi Pak Ibu ya pada saat bicara. Tapi Anda tidak perlu khawatir karena hari ini selama 3 hari kita akan rekam ya. Jadi nanti kita akan rekam, kita akan berikan pada Anda melalui panitia tentunya. Anda bisa nanti pelajari kembali. Kira-kira apa sih yang pelajaran kita bisa itu dari 1, 2, 3 hari sekarang. Jadi kalau perlu catat pun bisa langsung itu bermain ya. Oke, Bu Rayhana. Baik, kita bisa berdiri lagi. Kita boleh lingkaran di tengah sini, lingkaran kecil. Kita siapkan alatnya juga. Bisa di ya, buat lingkaran kecil ya, lingkaran kecil. Seringkali seorang trainer pada saat akan memulai pelatihan susah menghafal nama peserta, betul? Apalagi kalau kita belum pernah kenal audiens sama sekali, gitu ya, sama sekali belum pernah kenal akan susah mengingat satu persatu. Ada beberapa macam cara untuk mengenal peserta. Pertama adalah mungkin yang tradisional, mereka minta untuk berdiri, perkenalkan dari mana, jabatannya apa, berapa lama masa kerja dan sebagainya, dan harapannya apa. Itu sudah biasa seperti itu. Banyak sekali caranya. Atau kedua dengan cara melihat dari daftar list absensi juga bisa. Yang sekarang kita akan mainkan adalah dengan sedikit permainan yang berbeda.
berbeda gitu ya. Kita di sini semua akan saya buat kita adalah keluarga namanya keluarga Maris. Keluarga apa? Maris. Kalau di Batak itu ada Buto, ada Panjaitan, ada Sitorus dan sebagainya. Kita pahamnya adalah Maris, betul? Jadi Asri Maris, Babang Maris, Aris Maris, Sarah Maris, betul? Oke, setuju? Nah, karena muka kita semuanya bersih tanpa garis, nama kita adalah ditambahkan tanpa garis. Misalkan Wildan, saya Wildan Maris tanpa garis, saya Arif Maris tanpa garis, saya Okto Maris tanpa garis. Oke? Paham? Clear? Clear ya? Oke. Nah, sekarang kita akan coba berkenalan satu persatu. Caranya adalah kalau sampai Anda salah menyebutkan nama Anda secara lengkap atau menyebutkan nama yang teman Anda akan panggil secara lengkap, akan kita berikan satu garis coretan. Kalau salah 2 kali, 2 coretan. Oke? Saya contohkan begini ya. Saya Edi Maris tanpa garis memanggil Nurul Maris tanpa garis. Nanti baru Nurul Maris, saya Nurul Maris tanpa garis memanggil siapa? Sampai semuanya bisa tersebut dengan sempurna dan benar. Misalkan saya salah menyebutkan nama saya Edi Maris memanggil Nurul Maris, salah. Saya akan diberikan satu coretan garis oleh siap? Siap nggak? Siap ya? Bisa dimulai? Nah, konsentrasi dari Pak Ian adalah fokus konsentrasi ya. Kita mulai dari sekarang dari saya dulu. Saya Edi Maris tanpa garis memanggil Iuk Maris tanpa garis. Saya Iuk Maris tanpa garis memanggil Sarah Maris tanpa garis.
silakan. Saya Astri Maris, satu garis, memanggil Aris. Maris tanpa garis. Saya Aris Maris tanpa garis, memanggil Mbak Aris. Cepat kan disebutnya dari cepat tadi. Maris tanpa garis, memanggil Sarah. Oh, udah yang gitu aja sih, yang mana belum panggil. Ini dari mana belum panggil. Yang belum. Lebih cepat, ayo, Sarah. Saya hanya garis, bergaris-garis. Gak pada bisa dihilangkan tisunya, jangan khawatir ya. Oke, siap ya, Gura. Saya salah ngomong ya. Raihana, berikan Raihana ya. Ya, siap. Satu garis, sekarang itu sudah bisa 2 garis ya, jadi kamu 1 garis. Saya hanya biasanya yang dulu soalnya. Siap, silakan. Ya. Ya. Saya Maris satu garis, memanggil Linda. Aris tanpa garis. Ya, Saya otomatis tanpa garis. Manggil siapa? Oh. Ya. Saya dari Maris tanpa garis, mulai dari Maris tanpa garis. Ya. Ya. Saya dari Maris tanpa garis, mulai Sarah Maris tanpa garis. Oke, cukup dulu. Terima kasih. Luar biasa. Jadi dengan demikian Anda bisa mengingat teman-teman peserta dengan gampang dan bisa lebih sedikit ya. Ibu Rihana mohon maaf ya, gak ada ketemu saja. Bisa dikasih kaosnya benar? Ya, ada di sini. Oke, ada yang mau ditanyakan barangkali sebelum kita sesi berikutnya mengenai perkenalan barangkali ada sharing apa yang sekiranya ada kerangkuman di kelas? Oke, ini kan Iya. kalau audiensnya sedikit, Iya. jauh lebih mudah. Oke. Kita mau apapun bisa gitu. Iya. Ini audiensnya 30 nih. Iya, oke. Kalau kita harus seperti ini, Kapan mulai trainingnya gitu. Oke. Ini hanya salah satu contoh ya bagaimana kita bisa memodifikasi perkenalan tidak harus secara formal gitu kan. Tapi kita juga audiensnya, waktunya dan sebagainya. Cuma kalau Anda bisa lakukan dengan cara seperti itu kenapa tidak gitu ya. Barangkali seperti itu. Yang lain barangkali seperti itu. Ibu Rihana mau ada pertanyaan atau komentar? Atau tidak puasa barangkali? tadi tahu jurnalnya.